Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu golongan alkaloid yang beranggota Anissa Putri, ada Fahira Amelia, Baharudin, yang keempat ada Mila Desiana, kelima Sifadimia Marcelina, yang keenam ada Septiana Khairunisa. Definisi alkaloid. Alkaloid adalah senyawa yang mempunyai struktur heterosiklik yang mengandung atom N yang di dalam intinya dan bersifat basa. Karena itu, dapat larut dalam asam-asam serta membentuk garamnya. Analisa alkaloid. Analisa alkaloid dibagi dua bagian. Yang pertama, ada analisa modern, menggunakan kromatografi kertas, spektrometer, KCKT, terutama alkaloid opium, morfin, kodein. Yang kedua, ada analisa umum, isolasi dengan pelarut yang cocok dengan reaksi warna dan kristal. Identifikasi umum. 1. Reaksi Mayer atau reaksi kristal pengendapan. Reagennya HgCl2 1 gram, Ki 4 gram, Aquades 5 mili, larutan senyawa ditambah HCl dan reaksi Mayer akan terbentuk endapan putih kekuningan yang dapat larut dengan alkohol berlebih. 2. Reaksi Dragendorf atau reaksi kristal atau pengendapan. Reagen iodium 2 gram, Ki 4 gram, Aquades 100 mili, zat ditambah HCl, dan reaksi Dragendorf akan terbentuk endapan coklat yang dilihat di mikroskop. 3. Reaksi asam pikrat atau reaksi kristal atau pengendapan. Larutan senyawa ditambah larutan asam pikrat terjadi endapan. Lihat pada mikroskop. Identifikasi khusus. 1. Golongan pirazolon. Yang pertama, zat plus Mayer tidak terjadi endapan. Setelah ditambah HCl terjadi endapan. Kedua, zat plus 1 mili HCl encer dan FeCl3 terbentuk warna biru yang bila dibiarkan menjadi merah dan kemudian tidak berwarna. Ketiga, zat ditambah HCl dan natrium nitrit. Yang keempat, reaksi kristal dengan K4Fe CN6. Golongan santin. Reaksi Murexit yaitu zat plus KCiO3 plus HCl pekat dipanaskan di atas water bath sampai kering, lalu ditambahkan amonia akan berwarna ungu. Kedua, reaksi kristal, yaitu Fe kompleks atau Dragendorf atau asam pikrat. Yang ketiga, reaksi Pari, yaitu zat kering ditambah konitrat dalam alkohol, ditambah uap amoniak, yaitu teofilin positif ungu. Keempat, zat ditambah reaksi lalu dipanaskan hingga mendidih. Yang kelima, pirolisa dan fluoresensi. Contoh golongan pirazolon, metampiron atau antagin, BM-nya itu 351,37, metampiron mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 11%. CH3H16N3NaO4 dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pemakaiannya serbuk hablur putih atau putih kekuningan. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, khasiat dan penggunaan analgetikum antipiretik. Contoh golongan santin, kofein, BM-nya 194,19. Kofein mengandung tidak kurang dari 101%. C8H10N4O2 dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pemberiannya sebuk atau hablur bentuk jarum mengkilat biasanya menggumpal putih
tidak berbau, rasa pahit. Kelarutan, agak suka larut dalam air dan dalam etanol 95%, mudah larut dalam kloroform, suka larut dalam encer pekat. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik, hasil dan penggunanya stimulasi saraf pusat korditonicum. Theophylline 198,18. Theophylline mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 1,1% C7H8N4O2 dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pemberiannya serbuk hablur, putih, tidak berbau, pahit, mantap di udara. Kelarutan, larut dalam lebih kurang 180 bagian air, lebih mudah larut dalam air panas, larut dalam lebih kurang 120 bagian etanol, 90% pekat, mudah larut dalam larutan alkali hidroksida dan amonium encer. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Hasil dan penggunaannya spasmodikum bronkial. Aminofilin. BM-nya 140,43. Aminofilin mengandung tidak lebih dari 83,5% teofilin. C7H8N4O2 yang tidak kurang dari 12,8% dan tidak lebih dari 14,1%. Etilendiamin C2H8N2 masing-masing dihitung terhadap zat anhidrat. Pemberiannya putih atau serbuk. Putih atau agak kekuningan, bau lemah, mirip amoniak, rasa pahit. Kelarutan, larut dalam lebih kurang 5 bagian air. Jika dibiarkan mungkin menjadi keruh. Praktis, tidak larut dalam etanol 95% dan dalam eter pekat. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya, hasil dan penggunaannya bronkodilator, antispasmodikum, dan diuretikum. Identifikasi antalgin. 1. Reaksi Frode akan menghasilkan cincin merah ungu pucat. Yang kedua, reaksi Vitali akan menghasilkan warna coklat terang atau jingga. Yang ketiga, reaksi Mandelin akan menghasilkan warna coklat. Yang keempat, reaksi Lie-Berman akan menghasilkan warna biru. Yang kelima, dengan penambahan larutan FeCl3 akan menghasilkan warna ungu. Yang keenam, dengan penambahan HNO2, NaNO2 dan HCl akan menghasilkan warna biru yang tidak stabil. Jika dipanaskan pada suhu 1500 akan menghasilkan warna biru ungu. Yang ketujuh, reaksi kristal asam pikrat. Yang kedelapan, zat ditambahkan oksidator, misalnya NaNO2, FeCl3, AgNO3, reagen, milon, dan lain-lain, akan menghasilkan warna merah sampai biru. Yang kesembilan, jika 3 mili larutan zat 10% ditambahkan 1 mili HCl encer dan 1 mili FeCl3 10% akan menghasilkan warna biru merah tidak berwarna. Yang ke-10, zat ditambahkan KMnO4 dan H2SO4 pekat akan menghilangkan warna ungu dari permanganat. Yang ke-11, larutan zat ditambahkan AgNO3 akan menghasilkan 8 kristal ungu. Yang ke-12, dengan penambahan HNO2 atau NaNO2 dan HCl serta beta sampai naftol akan menghasilkan endapan jika coklat hijau. Yang ke-13, nyala NiCr akan menghasilkan warna nyala kuning. Identifikasi aminofilin.
aminofilin ditambah Mayer menghasilkan putih keruh dan di bagian bawah terdapat endapan putih. Yang kedua, aminofilin ditambah mureksin menghasilkan kuning, merah, coklat. Identifikasi teopilin. 1. Teopilin plus Roux menghasilkan hijau stabil. 2. Teopilin plus Mayer menghasilkan endapan putih. 3. Reaksi burian sama dengan zat plus diazo A plus diazo B plus NaOH menghasilkan merah. Keempat, teopilin plus peri menghasilkan ungu. Kelima, teopilin plus larutan CU asetat menghasilkan biru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.